Selamat pagi Bu Asti. Halo Bri, selamat pagi. Silakan duduk ya, Ibu izin minum dulu. Iya Bu. Duduk yang tenang, yang nyaman. Iya, udah nyaman Bu. Oke, beneran udah nyaman? Iya Bu, udah. Oke Bri. Briana apa kabar? Sehat gak? Sehat Bu, lumayan Bu. Oh iya, ini kan jam istirahat. Kamu udah makan belum? Gak apa-apa Bu, udah kenyang tadi, udah makan. Udah makan ya? Iya. Takutnya nanti waktu kita cerita-cerita perutmu bunyi. Iya Bu, semoga enggak ya Bu. Oke, semoga enggak ya. Gimana Bri keadaan kamu sekarang? Kayak sibuk apa gitu? Lumayan capek sih Bu, tapi aku tuh happy gitu loh karena dikelilingi teman-temanku yang baik gitu. Jadi aku merasa kayak hidupku lebih bermakna gitu aja. Oke, kamu udah dikelilingi teman-teman yang baik. Terus kalau mengenai studi kamu gimana? Keteteran nggak sama kelas 12 ini? Ya lumayan sih Bu, karena tugasnya kan juga lebih banyak toh, terus juga mau ujian gitu, jadi agak keteteran gitu. Tapi kamu udah prepare semuanya apa belum, Bri? Ya mungkin udah 30% sih Bu, belum sepenuhnya karena masih bingung aja gitu. Oh, bingung kenapa tuh, Bri? Bingung gimana ya Bu, bingung bagi waktu gitu loh Bu, antara ngerjain tugas sama belajar buat ujian gitu kan, sebentar lagi ada ujian sekolah gitu kan, jadi ya bingung aja gitu, prepare-nya harus dari mana. Oke, nggak apa-apa. Yang penting ya tetap konsisten belajarnya. Soalnya Bu. kan kelas 12 tuh udah mau lulus ya. Kira-kira kamu mau lanjut kemana, Bri? Belum tahu Bu, masih bingung. Oke, nggak apa-apa, Bri. Bingung tuh hal yang wajar. Nanti Iya. kalau semisal kamu bingung nih mau lanjut kemana, kamu boleh konsultasi Iya, Bu. karir sama ibu ya. Ya besok ya Bu, besok aku bakal kesini lagi. Oke. Kamu kok tampak gelisah, kenapa, Bri? Padahal tadi kamu datang ke sini happy-happy loh, Bri. Emangnya kelihatan banget gitu ya Bu? Kalau padahal aku udah nyoba buat nutupin itu loh Bu. Ya kelihatan sih, Bri, karena ya ibu selalu lihat kamu yang ceria, yang ramah. Tapi ini baru ini deh kayaknya ibu lihat kamu tiba-tiba murung kayak gini. Kayak tadi bahagia, terus kelihatan banget kalau udah kaku gitu loh badannya. Kenapa? Kemarin itu Ibu lihat aku matanya sembab nggak pas papasan gitu? Iya, Bri, saya tuh lihat. Merasa bingung juga kok kamu sembab terus kayak murung gitu ya. Karena ya biasanya yang tadi ibu bilang ya, selalu lihat kamu yang ceria. Terus kayak kok jarang banget ya nih Briana kok jadi sedih kayak gini. Tapi ibu nggak mau yang mikir enggak ya, karena ibu mikirnya ya positif aja. Kamu capek, kamu udah kelas 12, jadi ya udah ibu nggak yang ambil pusing gitu. Ibu tahu juga rasanya jadi kelas 12 kan ya hektik sama tugas-tugasnya kayak gitu, Bri. Gimana ya Bu, saya nggak tahu harus gimana Bu, rasanya itu kayak dominan sesak gitu loh Bu untuk menceritakan masalah saya. Saya tuh rasa kayak takut gitu loh Bu buat cerita. Kamu udah mulai rada panas nih, Bri. Mau minum dulu? Iya Bu, makasih Bu. Oke. Minum dulu aja nggak apa-apa, biar tenang. Iya Bu. Gimana setelah minum? Udah mulai tenang? Udah sedikit tenang Bu, saya rasanya gini Bu, saya juga rasanya ingin menceritakan masalah yang akhir-akhir ini, mau pikiran saya ke Ibu, boleh nggak Bu? Boleh, Bri. Kayak kamu boleh bercerita ke ibu mengenai masalahmu sesuai dengan yang ibu katakan tadi. Kamu bebas untuk menceritakan. Di sini ibu nggak ada unsur pemaksaan. Kalau semisal pertanyaan ibu yang kesannya memancing kamu untuk menceritakan hal yang sebenarnya nggak mau kamu ceritakan tuh, kamu nggak apa-apa, bilang aja, Bu, maaf itu privasi saya, seperti itu. Jadi biar ibu tuh tahu batasan yang harus ibu tanyakan ke kamu tuh seperti apa, seperti itu, Bri. Jadi kamu boleh menceritakan garis besar permasalahanmu biar ibu sedikit tahu gitu ya. Jadi saya itu kan anak broken home ya Bu. Nah orang tua saya itu kan cerai saat saya kelas 6 SD. Yang buatnya saya tuh nyesek banget itu tuh
mereka cerai itu tanpa pengetahuan saya sama sekali, Bu. Mereka itu nggak ada ngomong dulu sama saya ke perihal perceraian ini. Nah, tiba-tiba itu ibu saya itu ngasih kertas cerai, kan saya bingung ya ini tuh apa gitu. Dari situ tuh saya kayak merasa dunia saya itu hancur seketika gitu loh, Bu. Karena gimana ya, Bu, saya tuh juga sadar kalau sejak kecil itu orang tua di rumah itu ya sering berantem gitu, tapi ya kaget aja kalau ternyata tuh bisa sampai cerai gitu loh, Bu. Kayak gak expect aja gitu. Rasanya tuh kayak nyesek banget gitu buat saya, tapi ya gimana ya, Bu, saya kan cuma anak gitu, jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, saya juga sadar kalau perceraian ini tuh memang mungkin yang terbaik buat orang tua saya, karena gimana ya, tiap hari kan cuma berantem terus itu juga capek sendiri kan, Bu. Jadi ya kalau emang itu pilihan terbaik ya nggak apa-apa, tapi ya nyesek gitu, Bu, kenapa nggak ada ngomong dulu gitu. Oke, jadi kamu tuh udah broken home dari kelas 6 SD dan waktu orang tuamu cerai, kamu nggak tahu prosesnya, tapi tiba-tiba udah ada surat dari pengadilan agama ya, Pri? Iya bener banget, Bu, gitu kan. Gimana ya, jadi bingung sendiri tuh loh, Bu, harus gimana. Oke, Pri, nggak apa-apa, Ibu paham sama perasaanmu. Tapi itu di sisi lain saya tuh takut gitu loh, Bu, buat cerita. Rasanya tuh kayak ingin mendam sendiri aja karena gak mau gitu loh repotin orang buat memahami perasaan saya, karena kan setiap orang juga pasti punya masalahnya kan, Bu, sendiri-sendiri. Jadi saya tuh ngerasa kayak ya udah masalah ini buat aku aja gitu, karena mungkin orang lain itu punya masalah yang lebih besar gitu dan enggak yang keluar-keluar ke orang lain gitu loh, Bu. Tapi saya tuh rasanya kayak mati gitu loh, Bu. Nah, raga saya tuh emang masih hidup, emang masih di sini, tapi gimana ya, tapi jiwa saya tuh nggak tahu di mana gitu loh, Bu. Jadi kayak saya tuh hidup tanpa jiwa gitu. Walah, nggak apa-apa, Pri, keluarkan aja semua keluh kesahmu. Jangan ditahan, takutnya kalau ditahan tuh nanti kamu malah memendam emosi, malah jadi negatif kan, itu malah jadi bumerang buat diri kamu sendiri. Terus juga biar ibu tuh paham masalahmu tuh seperti apa, siapa tahu di sini ibu bisa membantu kamu, Bri. Ibu kan nggak mau kan kalau semisal menerka-nerka aja permasalahanmu, nanti takutnya ibu malah menjudge karena ibu tuh nggak tahu kebenaran dari omongan kamu. Takutnya nanti malah ibu menebak-nebak, terus salah prediksi, nanti malah kita jadi hubungannya renggang gitu ya, karena ibu malah jadi apa ya, kayak persepsi lah sama kamu, kayak memberikan pernyataan-pernyataan yang sebenarnya tuh bukan keadaan kamu yang sesungguhnya gitu. Jadi di sini kamu cerita aja, nggak apa-apa, Pri. Iya, Bu, tapi aku tuh juga merasa kayak takut dihakimi gitu buat ceritaku gitu, Bu. Oh, takut ya, Pri. Menurut saya nggak apa-apa sih kalau ada ketakutan, tapi di sini kamu kan sudah datang ke ibu. Ibu tahu nih harus ngerespon anak-anak, murid-murid ibu yang mau cerita ke ibu tuh kayak gimana, karena juga ibu waktu kuliah kan udah belajar nih kayak cara-cara dalam konseling tuh kayak gimana, kaidah-kaidah konseling. Jadi ibu tahu harus menghargai, harus mendengarkan tanpa menghakimi cerita dari klien ibu. Jadi di sini ibu tidak akan menjudge kamu, karena ya kita kan nggak tahu ya masalah orang tuh seberapa. Kamu udah mau bercerita ke ibu, tapi nanti misal respon ibu jelek tuh kan kamu nanti ngerasanya kayak malah nyesel apa gimana gitu kan. Jadi gak apa-apa, tenang aja sama ibu gak akan menjudge, ibu akan menghargai kamu. Seperti itu, Pri. Benar ya, Bu? Oh ya, terus boleh tahu nggak apa yang menyebabkan kamu itu ngerasa takut kalau cerita nanti dihakimi? Emang ada yang pernah menghakimi kamu, Pri, waktu kamu bercerita seperti itu? Iya, pernah ada sih, Bu, pengalaman kayak gitu. Kayak saya kan ada cerita gitu loh ke teman saya, tapi malah saya itu malah akhirnya dibandingin gitu loh, kayak ceritamu itu belum seberapa sama ceritaku, aku itu loh lebih gini, aku tuh lebih gini gitu, Bu. Jadi saya tuh merasa kayak oh ternyata masalahku itu belum seberapa ya buat orang lain, dibanding orang lain. Jadi ya ngerasa kayak oh ya udah aku pendam aja daripada cuma dibanding-bandingin, kan akhirnya
gitu Bu. Ibu paham. Jadi itu yang membuat kamu mempunyai rasa ketakutan ketika cerita sama teman-teman gitu ya, Bri? Oke. Jadi kamu di sini Ibu sedikit merangkap nih. Kamu malah percaya diri buat cerita ke Ibu ya? Iya Bu, benar sekali. Tadi juga Ibu kan udah bilang kalau ini cuma rahasia antar kita. Jadi saya di sini lebih percaya sama Ibu buat cerita semua masalah saya gitu. Oke, Bri, kamu kan udah percaya ya, dan Ibu udah mulai tahu nih sedikit tentang permasalahanmu. Kamu ya anak broken home, terus juga kamu ada ketakutan sama orang ketika kamu cerita, karena ya kamu ada rasa takut itu ya, makanya kamu nggak percaya diri buat cerita ke orang gitu. Oke, Bri, Ibu udah mulai paham nih. Gimana kalau kita lanjut ke pembahasan yang lebih dalam? Kamu berkenan, Bri? Iya Bu, berkenan Bu. Oke, jadi maaf ya sebelumnya Ibu lancang menanyakan ini karena Ibu tuh denger dari beberapa orang yang ngomong sama Ibu kalau Bu, Briana ini tuh akhir-akhir ini sering murung, sering sedih, sering menyendiri, terus kayak biasanya dia tuh kalau istirahat sama kita-kita loh Bu, tuh kok sekarang dia lebih kayak sering ke perpus, ke taman belakang, kalau nggak menyendiri di kelas. Nah ini Bri, Ibu nanya karena pacar kamu, teman-teman kamu ini ya besi-besi kamu tuh nanya ke Ibu gitu loh, makanya Ibu kan emang pernah lihat nih kamu murung itu, tapi kan Ibu masih berpikir positif kalau kamu capek. Tapi ini teman-teman kamu Bri ngomong kayak Briana tuh sifatnya udah beda Bu. Ya Ibu nanya nih mancing-mancing kayak berubah, bedanya kayak gimana gitu. Itu kan udah dijelasin. Bu nanya sejak kapan gitu. Udah lama Bu, hampir sebulan ini gitu. Nah waktu itu kan Ibu cuma lihat kamu sekali nih, makanya Ibu nggak bisa memprediksi ya kayak kamu kenapa. Tapi teman-teman kamu nih Bri yang ngomong kayak gitu, makanya di sini Ibu tuh ingin memastikan apakah ini ada sangkut pautnya dengan garis besar permasalahanmu tadi Bri yang kamu ceritakan ke Ibu. Ternyata masih kelihatan ya Bu. Padahal saya tuh udah berusaha buat nutupin gitu loh Bu. Kalau Ibu tanya tadi apa ada hubungannya sama yang saya ceritakan itu, ya ada Bu, ada hubungannya gitu. Oh, ada Kak hubungannya ya. Ya gimana ya Bri, kayak pasti ada rasa sih ya, ada apa ya kayak pengaruhnya dari pengalaman di masa lalu hingga sekarang gitu. Jadi ya kalau tiba-tiba keinget kan nanti bisa sedih gitu ya. Mungkin juga rasanya kayak teman-temanmu tuh satu pemikiran sama Ibu mungkin ya, kayak biasanya saya lihat Briana tuh yang selalu happy, selalu ceria, ramah. Tapi ini teman-teman kamu tuh loh Bri yang bisa dibilang intens sama kamu, kok bisa ngerasain gitu. Jadi kan Ibu sempat jadi kepikiran ya kayak, oh ya berarti bukan cuma Ibu aja yang ngerasa, tapi teman-temannya Briana sama pacarnya Briana tuh juga ngerasa seperti itu Bri. Ya gimana ya Bu, namanya kan juga manusia kan, nggak bisa selalu kelihatan happy. Walau tadi udah aku paksain buat kelihatan happy kan, ya nyatanya banyak yang notice kalau aku tuh beda dari biasanya gitu. Jadi ya kadang tuh ada dimana aku tuh merasa pengen ngamuk atau pengen nangis aja gitu Bu. Tapi akhir-akhir ini kamu sering ngamuk, sering nangis gak? Apa Iya, ya Bu. tertentu aja waktunya? Ya kalau buat nangis itu ya pas aku sendiri aja di kamar, karena ya tadi itu ya saya tuh takut buat nunjukin rasa sedih gitu loh ke orang lain. Oke, gitu. Ibu paham. Terus maaf ya Bri, Ibu mau nanya lagi lebih dalam. Hubungan kamu dengan orang tua kamu gimana Bri? Bisa dikatakan buruk banget sih Bu, komunikasinya. Jadi orang tua saya tuh kerja gitu loh, sibuk banget dari dulu. Jadi saya tuh dari pengalaman itu tuh terbentuk buat saya tuh mendem semuanya dari kecil kan Bu, karena ya nggak ada teman buat cerita, orang tua sibuk kerja. Jadi ya di rumah cuma ada si adik, tapi kan masih kecil gitu loh Bu. Jadi ya saya nggak bisa buat nyeritain itulah gitu. Jadi ya saya mendem aja cerita saya itu, dan malah hal ini tuh yang ternyata saya pendem selama ini tuh jadi bumerang buat diri saya gitu loh Bu. Kayak sampai saat ini tuh emosi saya tuh nggak kontrol.
saya itu sulit banget ngendaliin emosi saya gitu. Ya efeknya sampai saat ini Bu gitu. Saya tuh masih sulit buat ngendaliin emosi dalam diri saya. Saya nggak bisa buat menunjukkan emosi saya yang sebenarnya ke orang lain gitu. Karena ya takut dijudge atau takut cuma dipandang remeh gitu Bu. Oke, Bu, mulai sedikit menangkap nih. Ternyata kamu tuh kayak nggak bisa menerima orang-orang gitu ya, Bri. Kayak kamu menutup diri lah, kayak takut semisal dijudge, karena ya hubunganmu dengan orang tua itu juga bisa dikatakan buruk dan ya jauh dari kata baik-baik aja gitu ya, Bri. Iya Bu, jadi karena ya orang tua saya itu sibuk kerja, jadi kayak saya tuh mewajarkan hal tersebut gitu loh Bu. Gitu, saya juga kadang tuh saling bertengkar satu sama lain antara orang tua dan ayah saya, ibu sama ayah saya gitu loh. Diem-dieman itu udah kayak hal-hal sehari-harinya gitu loh Bu, makanan sehari-hari dalam keluarga saya. Jadi ya gimana ya Bu, mau nggak mau itu kan saya jadi terbentuk dalam diri saya. Saya udah kebal kalau antara anak sama orang tua itu nggak akur nggak apa-apa gitu. Oke, jadi ya hubunganmu di rumah dengan keluarga tuh ya emang jauh dari kata baik-baik aja itu ya, Bri. Kamu dan orang tuamu sering berantem, terus juga kamu sering lihat orang tuamu berantem kayak gitu. Jadi ya mau gimana ya kalau keadaan rumah kayak gitu, Iya, Bu, kamu nggak kebawa sedihnya gitu. Kalau boleh tahu nih, Bri, dari cerita kamu tadi ya, banyak berantemnya, kamu banyak mendem perasaan sendiri, itu ngefek ke mental kamu nggak? Mental kamu selama ini tuh gimana? ngefek banget Bu. Saya ngerasa kayak saya tuh jauh dari kata baik gitu loh Bu, kondisi mental saya. Ya kayak yang udah saya katakan tadi itu kan Bu, saya tuh kayak mati aja gitu Bu. Emang raga saya masih, tapi jiwa saya udah nggak tahu di mana gitu. Hidup tapi kayak nggak ada semangat buat ngelanjutin hidup, tapi buat mati pun nggak mau, tapi buat ngelanjutin hidup juga nggak ada semangat gitu Bu. Jadi di sini tuh saya kayak benci banget sama keadaan saya yang kayak gini gitu Bu. Kenapa kayak saya itu harus ngalamin hal ini? Kayak Tuhan itu sebenarnya sayang nggak sih sama saya Bu? Saya itu selalu bertanya-tanya seperti itu. Kenapa kok Tuhan itu percayain buat cobaan besar banget buat hidup saya, menurut saya gitu. Oke, Bri, jadi kamu akhir-akhir ini menyalahkan takdir Tuhan karena kamu ngerasa hidupku ini kok banyak banget cobaannya ya, seperti itu ya, Bri? Iya Bu, jadi rasanya itu kayak sedih banget gitu loh Bu, hidup kayak gini tuh rasanya kayak ya gimana ya, nggak ada semangatnya gitu. Saya itu juga kadang tuh ngerasa iri kalau lihat teman-teman saya gitu kan, lihat kayak mereka tuh disayang banget sama orang tuanya, disupport, diberi apresiasi. Terus kalau sekolah itu kadang mereka dijemput sama ayahnya, sama ibunya gitu. Saya tuh juga kadang pengen ngerasain hal itu gitu loh Bu. Kenapa itu kok saya tuh nggak bisa dapetin itu loh Bu. Nah tiap malam tuh saya juga kadang nyalahin diri saya, kayak banyak pertanyaan yang selalu menghantui malam saya gitu Bu. Kayak kenapa Tuhan tuh memberi aku cobaan kayak gini, kenapa saya tuh ngerasa gak deket sama ibu dan bapak, kenapa harus ibu dan bapak saya juga akhirnya cerai gitu. Saya itu juga kadang mikir kayak andai saya itu gak lahir, mungkin saya gak bakal ngerasain pahitnya dunia kayak gini kan Bu. Saya juga benci sama diri saya sendiri gitu, karena ya saya itu kan sulit dalam mengontrol emosi dalam diri saya. Tapi jeleknya saya tuh malah larinya ke self harm gitu Bu. Saya itu suka nyakitin diri saya nikmati rasa sakit itu dengan alibi bisa mengalihkan rasa sakit gitu loh Bu di hati saya. Nah sebenarnya tuh juga saya tuh paham kalau self harm itu bukan tindakan yang bagus buat ditempuh gitu. Tapi yang saya lakukan ini saya tidak punya pilihan lain buat selain self harm ini Bu. Oke, Bu mulai paham nih. Jadi semua permasalahan yang menimpa kamu ini tuh buat kamu ngerasa kayak hidupmu nggak bermakna dan kamu malah memilih ke pelarian buruk ya, Bri. Kamu jadi self harm dan kamu malah ngerasa
dapat kenikmatan atas rasa sakit setelah kamu melakukan self-harm, benar? Benar Bu, jadi saya itu kan nggak tahu nih ngelampiasin rasa sakit tuh harus kemana gitu, karena saya juga nggak punya kayak orang yang bisa buat saya nyaman buat bercerita, itu saya kan belum bisa menemukan ya. Nah dari self harm ini tuh saya tuh jadi kayak ngerasa tenang gitu loh Bu, walaupun ya ada bekasnya gitu yang ya saya nggak peduli gitu, karena saya merasa tenang dengan itu, karena saya udah bener-bener nggak tahu gitu Bu harus kemana lagi gitu, biar saya itu bisa didengerin gitu Bu. Oke, tapi dari tadi kamu cerita mengenai self-harm, saya tuh sebenarnya kurang setuju Bri sama tindakan kamu, karena itu kan ya tindakan yang kurang baik ya, karena menyakiti diri sendiri. Padahal ya kamu udah tahu nih rasa sakitnya, tetapi kamu tetap melakukan karena kamu nggak tahu rasa pelampiasannya tuh harus gimana kan gitu loh. Ya gitu Bu, ya saya juga paham kalau itu tuh bukan hal yang baik gitu loh Bu, tapi ya gitu di satu sisi kan saya bingung nih harus kemana. Jadi selain self harm ini tuh aku nggak tahu lagi gimana caranya biar aku itu bisa tenang gitu Bu. Oke Bri, Ibu paham. Ibu juga nggak bisa memberi kamu larangan atau apa, karena yang berhak kan juga kamu, yang bisa mengontrol dirimu itu juga kamu ya Bri. Iya Bu, tapi rasanya tuh saya kayak bukan saya gitu loh Bu. Saya tuh merasa kalau saya tuh jauh dari diri saya sendiri malahan. Saya tuh ngerasa kayak ini tuh bukan saya yang dulu. Ini tuh bukan, kenapa kok bisa sampai kayak gini tuh saya nggak tahu Bu. Kenapa bisa sejauh ini gitu. Jadi setelah kamu melakukan self-harm, kamu ngerasa tidak mengenali dirimu dan malah jauh sama diri kamu ya Bri? Iya Bu, kayak hidup tuh dominan rasa negatif terus nggak sih Bu kalau self harm terus, itu kayak nggak ada sisi positifnya gitu loh dalam diri saya. Sikap saya juga saya merasa akhir-akhir ini kayak berubah gitu loh Bu. Nah tadi kan juga Ibu bilang kalau biasanya tuh saya kayak happy gitu, tapi sekarang itu saya tuh murung terus. Nah dari situ juga saya merasa kalau saya tuh kehilangan diri saya yang sebenarnya. Ini tuh bukan saya gitu loh Bu. Emosi juga yang menguasai saya ini cuma emosi aja gitu. Malah emosi ini tuh membuat saya tuh jadi ngerasa kehilangan semangat buat menjalani hidup, jadi malas gitu loh Bu. Kayak ya udah ngalir aja lah, orang gimana pun nanti juga endingnya saya bakal gini aja, cuma sedih aja, cuma ya kayak gimana ya, apa Tuhan ini menghendaki saya di sini cuma buat jadi topping dunia atau gimana, saya nggak tahu Bu gitu. Oke Bri, Bu masih sedikit ada kata yang mengganjal nih, menjalani hidup. Itu malas menjalani hidup maksudnya apa Bri? Ya kayak ngerasa kayak hidup saya itu nggak ada tujuannya gitu loh Bu. Saya tuh kayak ngerasa hilang arah karena nggak ada harapan aja selanjutnya harus gimana gitu. Oke, jadi kamu kehilangan harapan hidup karena kamu udah kayak didominasi rasa kecewa sama dirimu sendiri, terus kamu juga merasa kayak Tuhan tuh nggak baik sama kamu ya Bri? Ya Bu. Oke, kalau boleh tahu efeknya itu sangat parah nggak Bri buat hidup kamu? Parah Bu, parah banget. Saya tuh juga jadi sedih gitu loh Bu menyadari ini semua, karena selain itu kan saya juga ada penurunan kesehatan dalam diri gitu kan Bu. Nah saya tuh juga merasa kayak federalist gitu loh, karena saya tuh nggak ada sosok ayah yang buat bisa jadi contoh gitu. Padahal kan kata orang-orang itu ayah itu cinta pertama buat anak perempuannya, tapi saya tuh nggak ngerasain hal itu gitu. Juga kekurangan kasih sayang kan jadi orang tua saya yang sibuk kerja gitu kan, buat saya tuh nggak ada niatan buat menjalani hidup lagi gitu Bu. Saya tuh minder gitu loh, nggak percaya diri, takut mencoba sesuatu. Gimana ya, saya tuh iri juga sama teman saya gitu Bu. Setiap malamnya itu saya cuma nangis aja, kayak bisa nggak ya saya itu kayak teman-teman yang lain gitu, yang disupport full sama orang tuanya gitu.
Oke, Bu udah mulai semakin paham nih, Bri. Jadi ya karena masalah ini kan kamu jauh dari orang tua. Kamu ngerasa kayak fatherless itu ya, kekurangan kasih sayang dari papa. Terus juga kamu ngerasa minder sama teman-teman kamu, gitu ya, Bri. Iya Bu, betul banget Bu. Oke. Ada lagi nggak, Bri, efek yang kamu rasakan dari permasalahanmu di hidup kamu itu? Ada sih Bu kayaknya. Jadi tuh kalau ada orang yang peduli dan nunjukin kasih sayang ke saya itu malah saya menolak gitu loh Bu. Menolak. Saya nggak percaya kalau orang itu beneran nggak sih peduli sama saya. Jadi karena saya udah menilai kalau semua orang itu cuma bohong aja, peduli sama saya itu cuma bohong gitu. Saya ngerasa kayak nggak pantas buat dapetin kasih sayang atau kepedulian dari orang lain gitu. Karena ditambah orang tua saya aja nggak bisa ngasih itu, apalagi orang lain gitu Bu. Oke, jadi Ibu paham ya, kayak ternyata banyak banget efek yang kamu rasakan saat ini yang kayak terjadi karena banyak kayak sedikit trauma mungkin ya, Bri, dari pengalaman-pengalaman burukmu di masa lalu yang menyebabkan kamu tuh menjadi pribadi yang sekarang. Kayak kalau boleh Ibu merangkum nih ya, pribadi kamu yang sekarang tuh kamu kayak nggak percaya diri, kamu dominan rasa minder, kamu ngerasa kehilangan kasih sayang, terus kamu juga jadi takut untuk survive dengan hidupmu karena ya kamu ngerasa kayak buat apa aku hidup, kayak nggak ada maknanya, Tuhan juga nggak baik sama aku, seperti itu, Bri? Iya Bu, benar Bu. Oke, jadi efeknya ini tuh malah bisa dibilang banyak yang negatif ya, Bri. Oke, Bu udah mulai paham nih, kayak ternyata Briana ini tuh menyimpan banyak luka, tapi kamu pinter banget buat menunjukkan kalau kamu baik-baik aja. Iya Bu. Oke, Bri, gimana perasaan kamu waktu udah menceritakan itu semua? Gitu. Walaupun ini menurut saya belum semuanya sih. Udah sedikit lega sih Bu, karena udah bisa setidaknya separuh dalam cerita saya itu udah saya ceritain ke Ibu gitu. Rasanya lega, ada rasa keterpaksaan nggak waktu Ibu mancing-mancing pertanyaan ke kamu itu? Enggak Bu, karena saya kan juga udah emang niatnya mau cerita sama Ibu aja gitu. Oke, jadi kamu udah mulai enjoy ya? Karena waktu tadi awal-awal ya mungkin masih kaku, kamu belum terbuka sama Ibu, tapi setelah berjalannya waktu, kamu mah mengalir gitu loh. Good job. Oke, Briana, tapi sebelumnya nih Ibu ingin bertanya ke kamu dan ingin memastikan. Waktu kapan itu Ibu inget ya, udah lama sih, kamu tuh jalan di lorong sendirian, bawa buku jurnal gitu, bener gak sih, Bri? Iya Bu, bener banget Bu. Saya tuh juga suka banget jurnal. Ini kebetulan saya bawa Bu jurnalnya, sama alat tulisnya juga kebetulan saya bawa ini. Oke, Ibu mau tanya nih, kamu tuh udah suka jurnal dari kapan, Bri? Udah lama sih Bu, mungkin SMP ya Bu, udah lama gitu. Udah lama ya berarti. Tapi sebelumnya kamu paham nggak jurnal tuh apa? Apa kamu cuma sekedar ya udah nulis aja gitu? Sekedar nulis aja sih Bu, cuma buat catatan-catatan estetik gitu loh Bu, belum tahu sebenarnya makna yang sebenarnya. Gitu. Jadi kamu belum mengenal lebih dalam journaling itu apa ya? Iya Bu, belum Bu. Oke, Ibu mau jelasin boleh? Oh boleh Bu. Jadi journaling itu tuh salah satu teknik atau modalitas seni juga, Bri, di konseling. Itu biar kamu tuh bisa mengekspresikan diri kamu. Kadang kan ada nih orang yang kayak nggak pede kalau mau cerita, kadang takut dijudge itu kan. Nanti ceritanya tuh di kertas, rasanya kan kayak beda aja gitu kan kalau semisal nulis-nulis di buku seperti itu. Ya itu untuk mengekspresikan suasana hati dan pikiran kamu. Oh alah gitu ya Bu. Jadi baru paham aku. Ternyata ini bisa menjadi salah satu cara saya buat nge-ekspresikan diri gitu lewat catatan gitu kan Bu. Iya benar, Bri, itu juga bisa sebagai relaksasi sih, karena kan kadang kalau pikirannya udah buntu banget mau ngapain gitu. Kalau kamu nih suka seni nggak sih? Biasanya kalau ada yang suka jurnal tuh anaknya pintar di bidang seni, kayak estetik gitu. Oh ya, gimana ya Bu? Mungkin nggak yang pinter-pinter banget sih Bu, tapi kalau buat gambar ya sedikit bisa. Bisa gitu. ya, berarti kamu sedikit ada
potensi di bidang seni ya, Pri. Kadang juga ngasih stiker-stiker aja sih, Bu. Oke. Ini jurnalmu warnanya pink nih, lucu. Boleh lihat? Oh, boleh banget, Bu, ini. Oke, nih. Wah, udah tebel ya nih, Bri. Kamu Iya, lumayan. rajin ya ternyata buat jurnal. Oke. Ini bagus nih, kayak warna-warni gitu. Ah, selain kamu ramah nih, kamu juga pinter ya, kayak mengekspresikan dirimu di buku. Nggak juga sih, Bu. Ya, itu kebetulan suka aja. Suka aja, oke. Bu lihat dulu ya. Iya, Bu, boleh, Bu. Oke, kamu kan udah buat nih. Saya boleh lihat gak kamu nulis-nulis jurnal di depan saya gitu? Bisa sih, Bu. Oke. Bentar, Bu. Tapi saya malu. Nggak apa-apa, Bri. Sebisamu aja. Oh, iya, Kayak Bu. di sini kamu nulis keadaan kamu sekarang ya, Bri. Kayak dominan bahagia, apa sedih gitu. Iya. Tenang aja, santai-santai. Mau minum dulu? Nggak, Bu. Oke, tenang aja. Tapi kalau pakai stiker-stiker boleh nggak, Bu? Boleh, boleh. Kebetulan saya punya banyak banget stiker-stiker. Biasanya kamu beli perintilan kayak gini di mana, Bri? Kayak di toko merah gitu loh, Toko Bu. merah Yang di seberang sekolah itu. Oh, seberang sekolah. Kamu biasanya habis budget berapa, Bri, buat beli kayak gini? Nggak nentu sih, Bu. Kayak ada yang 10.000, ada yang 18 gitu, tergantung. Tergantung. Kamu suka dengan hal-hal yang estetik dan lucu-lucu ya, Bri? Iya, Bu, kebetulan. Oke, siapin dulu aja nggak apa-apa. Oke, Bu. Oke, sembari kamu membuat jurnal, Ibu boleh izin-izin bertanya lagi nggak? Oh iya, Bu, boleh banget. Kalau boleh tahu, kamu tuh sebenarnya bahagia dengan kehidupanmu yang sekarang nggak, Pri? Atas semua pengalaman-pengalaman burukmu di masa lalu itu. Gimana ya, Bu? Ya nggak begitu bahagia, tapi ya setidaknya ada sisi positif gitu, Bu, yang saya dapatkan. Karena saya tuh jadi kayak dari pengalaman itu tuh saya menyadari kalau ini tuh ternyata bentuk saya buat saya tuh lebih kuat gitu loh, Bu, dalam menghadapi pengalaman-pengalaman buruk. Karena saya kan udah jadi nggak kaget gitu kalau di depan nanti saya sekiranya dapat pengalaman yang buruk gitu, karena ya udah pernah ngalamin yang lebih buruk gitu. Tadi udah bahagia nih, Bri. Tiba-tiba sedih. Pertanyaan Ibu memancing emosi kamu, Bri. Ya sedikit sih, Bu. Jadi saya bisa lebih mengekspresikan diri saya ke Ibu gitu. Oke. Udah nih, stikernya ditempel-tempel dulu. Takutnya nanti terbang. Udah, Bu. Oke. Nih kayak setiap malam pikiran yang mendominasi kamu itu apa, Bri? Jadi yang mendominasi saya itu perasaan sepi gitu, Bu. Oh, sepi. Kosong, hampa, nggak dapat kasih sayang dari orang tua. Mau seramai apapun, mau saya di tempat keramaian apapun tuh, saya tuh ngerasa kalau saya itu sendiri, saya itu sepi gitu. Cuma saya aja yang kadang bisa nutupin gitu, Bu. Jadi dari kecil kamu tuh emang udah pinter nutupin itu semua ya, Bri? Iya, Bu. Terus gimana kamu menyikapi rasa kesepian dalam hidupmu itu, Bri? Ya dengan salah satunya ini, Bu. Oh, journaling. Journaling itu teman sepimu ya? Bisa dikatakan gitu sih, Bu. Oke. Terus juga kamu ini hubungannya kan buruk ya hitungannya, bisa dibilang. Itu kamu ada upaya nggak kayak untuk menanyakan ke papa mamahmu gitu, apa sekedar main keluar gitu untuk memperbaiki hubungan? Gimana ya, Bu? Gimana mau keluar kalau ngomong aja nggak pernah gitu, Bu. Jadi saya tuh ya cuma
nggak bisa protes gitu, cuma ya bisa ke kamar, kunci kamar, tidur gitu aja. Jadi ya emang cukup berat ya Bri, karena ya udah ngerasa jauh. Kalau boleh tahu nih, kamu mendefinisikan sepi itu seperti apa, Bri? Sepi itu kayak dimana saya itu ngerasa hidup tapi nggak hidup. Terus nyawa saya di sini tapi jiwa saya nggak tahu di mana. Itu sih Bu, saya mendefinisikan sepi itu. Oke, jadi karena kesepian ini tuh bisa menyebabkan kamu jadi yang seperti sekarang ya, Bri? Betul banget Bu. Oke, udah selesai buat jurnalnya? Udah Bu. Oke, boleh saya lihat, Bri? Boleh banget. Oke. Wah, keren banget, Bri. Dominan warna pink ya. Kamu suka warna pink? Iya Bu, kebetulan suka. Kok bisa suka warna pink? Kenapa? Karena dari kecil itu ibu saya tuh selalu memberi saya kayak barang-barang lucu, princess yang warna pink itu. Jadi ya kebiasaan aja sampai sekarang gitu Bu. Oke. Bagus banget nih. Makasih Bu. Terus ini ada gambar apa ini, Bri? Matahari. Apa bunga matahari nih? Boleh dijelasin nggak? Bunga matahari itu maksudnya apa? Jadi itu tuh matahari Bu. Itu simbol diri saya. Saya menyimbolkan diri saya itu matahari nih, bunga matahari itu juga. Nah, bunga matahari itu sering diasosiasikan kan dengan kebahagiaan gitu, energi positif karena tuh warnanya yang cerah, terus hubungannya dengan matahari yang selalu gitu loh Bu, menghadap ke matahari itu. Terus sebagai simbol diri itu, ini mencerminkan seseorang yang optimis. Saya tuh pengen seoptimis bunga matahari ini, yang cuma ya optimis ke tujuannya yaitu matahari gitu Bu. Jadi yang penuh semangat dan membawa kebahagiaan bagi orang sekitarnya gitu. Oke, jadi dari bunga matahari ini tuh kamu seperti punya harapan hidup yang baru ya, Bri. Kamu jadi pribadi yang lebih optimis akan masa depanmu. Oke, nice. Ibu udah mulai paham nih yang bunga matahari. Terus nih kok ada anak kecil memeluk boneka princess. Ini maksudnya apa ya, Bri? Ini tuh saya waktu kecil gitu Bu. Waktu Jadi kecil. itu saya menggambarkan diri saya lewat ini yang suka princess Aurora lebihnya. Jadi Aurora itu menggambarkan diri saya yang suka warna pink gitu Bu. Bagus ini, Bri. Oke. Jadi kamu nih suka princess Disney ya? Bu, suka. Oke. Terus nih, ibu tuh salah fokus sama ini, Bri. Ini tuh warna merah apa, Bri? Darah? Iya Bu. Itu karena saya kan tadi udah cerita sama ibu kalau saya tuh sering self harm. Tadi itu tuh buat salah satu simbol gitu. Oke. Ibu mulai nangkap nih, kamu ada 3 gambar nih, tapi ibu salfoknya di gambar darah. Tapi sebelum itu ibu mau nanya, perasaan kamu ketika menggambar bunga matahari sama gambar anak kecil tuh perasaan dominan yang muncul tuh apa, Bri? Happy Bu, senang karena itu kan menggambarkan diri saya yang pengen kayak seperti bunga matahari yang membawa kebahagiaan, jadi dominan rasa positif. Terus yang anak kecil itu kan juga menggambarkan saya yang suka princess, suka karakter yang saya sukai, jadi ya terbentuk hal-hal positif dalam diri saya gitu. Oke, tapi yang gambar darah ini perasaannya apa, Bri, waktu kamu gambar itu? Kayak nggak menentu gitu loh Bu, rasanya kayak panik sendiri, cemas gitu karena jadi mengingat-ingat luka itu sebabnya apa gitu, malah jadi nggak kekontrol sendiri gitu loh Bu emosinya. Oke, ini kamu tiba-tiba gambar darah, kamu lagi ke-distract sesuatu, Bri? Kebetulan waktu itu tiba-tiba kayak mengingat gitu kejadian waktu itu, jadi malah ya itu otomatis gambar darah itu Bu, karena darah itu, luka itu tuh yang menggambarkan rasa sakit itu gitu Bu. Rasa sakit. Jadi ini waktu kamu gambar darah tuh perasaannya kayak campur aduk ya, Bri? Iya Bu, gitu. Setiap kamu lagi perasaannya lagi seneng nih, kamu bakal menulis hal-hal yang positif. Tapi kalau yang negatif, kamu
dominan yang buruk ya pasti ya. Selain gambar darah apa Pri? Kamu ada nggak kayak gambar-gambar lain gitu yang mengekspresikan dirimu waktu lagi down gitu apa? Apa ya Bu, mungkin gambar balon. Balon? Kok bisa balon Pri? Karena saya tuh dari kecil nggak pernah dirayain Oh, nggak pernah dirayain. ulang tahun gitu loh Bu. Jadi saya tuh ngerasa kayak balon itu, mungkin balon itu buat orang lain itu makna kebahagiaan, tapi buat diri saya itu sedih karena saya tuh nggak bisa ngerasain balon itu ada di acara ulang tahun saya gitu Bu. Kayak nggak bisa kayak teman-teman yang lain gitu yang dapat balon dari orang tuanya mungkin gitu. Oke. Jadi kamu kalau lagi sedih gambarnya darah dan balon. Balon tuh karena kamu ngerasa udah jarang banget dirayain sama orang tuamu ya. Iya Bu. Karena kalau bisa memprediksi ini tuh semua karena kamu udah jauh dari orang tua, kamu hubungannya tidak baik sehingga untuk ulang tahunmu tuh ya kayak dianggap hal yang tidak istimewa gitu ya Pri, sampai tidak dirayakan. Iya Bu, betul. Oke. Terus ini ada tulisan nih Pri, hidupku kapan akan menjadi bermakna. Ini maksudnya apa ya Pri? Oh ini Bu, itu tuh maksudnya saya kan ngerasa hidup saya tuh udah kosong, jadi hampa dan ngerasa gak ada yang bisa dibanggakan dalam diri saya. Jiwa saya tuh udah mati, ngelakuin sesuatu juga kayak gak ada artinya lagi buat saya gitu. Dari itu semua tuh ngerasa gak bermakna aja sih Bu gitu. Jadi bisa keluar tulisan itu. Jadi ini seperti kalimat yang menghantui dirimu setiap malam gak Pri? Betul banget Bu. Oke, jadi kamu ini ya kayak sedikit pertanyaan yang membuat kamu ngerasa kayak hidupku untuk apa kalau semisal nggak ada harapan seperti itu ya Pri. Oke, Iya, Bu. jadi dari hasil journaling ini tuh Ibu udah mulai mengenal kamu lebih dalam nih Pri. Ibu juga udah tahu simbol diri yang menggambarkan kamu, terus kamu waktu kecil seperti apa, hal-hal yang membuat kamu down tuh gambarnya seperti apa. Oke. Terus juga tulisan-tulisan ini, Pri. Bu udah mulai paham. Iya Bu. Jadi di sini Ibu ingin merangkum semuanya, Pri. Jadi kamu itu tumbuh besar di keluarga yang broken home, kamu jauh dari kasih sayang orang tua, terus juga keluargamu nggak harmonis, kamu memendam semua masalahmu itu sendirian karena kamu ngerasa kayak gak mau merepotkan orang lain, kamu waktu cerita takut dijudge, terus kamu kayak lebih nyaman sama diri kamu yang sekarang. Hal ini dikarenakan orang kecil tuh orang tuamu udah workaholic gitu ya, udah sibuk kerja, terus juga kamu setiap cerita tuh kayak nggak pernah didengerin sama orang tuamu, seakan-akan kayak keluh kesahmu tuh cuma dianggap angin lalu aja. Makanya kamu ngerasa kayak, ya aku nggak ada artinya di rumah. Terus juga kamu nggak bisa nih ngontrol emosimu dengan baik karena kamu udah sering banget memendam semuanya sendirian. Terus pelarianmu tuh ke hal yang negatif, yaitu self-harm. Terus juga rasa iri itu mendominasi hati kamu ya, karena ya kamu lihat orang tua, teman-teman kamu tuh pada sayang sama teman-teman kamu, sedangkan kamu tuh kayak bertanya-tanya sebenarnya orang tuaku tuh kayak sibuk terus sampai seakan-akan gak sayang sama aku. Seperti itu ya Pri? Iya Bu, bener banget kayak gitu. Oke Pri, kamu kan tadi udah dari awal sampai tadi buat journaling kan perasaannya udah campur aduk banget ya. Di sini Ibu ingin mengajak kamu relaksasi, kamu memeluk diri kamu sendiri. Kamu tahu butterfly hug gak Pri? Memeluk diri kamu seperti ini. Masih baru sih Bu. Oh masih baru, oke. Jadi butterfly hug tuh ya kayak sejenis pelukan dari diri sendiri. Biasanya kan kalau pelukan ada orang lain ya. Tapi di sini Ibu ingin mengajak kamu lebih intens dengan diri kamu sendiri. Kamu mengenal diri kamu udah mengeluarkan semua keluh kesahmu tadi. Jadi di sini Ibu akan memberi waktu kamu buat memeluk diri kamu sendiri ya sekitar 30 detik dan kamu memberikan afirmasi positif. 1, kalau enggak 2 kalimat aja nggak apa-apa. Dicoba dulu aja, Bri. Gini ya Bu? Iya, yang rada kenceng Bri, biar kamu bisa merasakan emosinya. Gini. Ya. Udah jauh lebih tenang sih Bu daripada sebelumnya. Oke.
Oke. Kalau boleh tahu, afirmasi positif apa yang kamu sebut dalam hati tadi, Pri? Jadi itu harapan saya tuh pengen lebih disayang sama diri saya sendiri ini pertamanya. Saya tuh ingin menemukan diri saya yang udah lama hilang gitu, Bu. Oke, jadi kamu dengan butterfly hug tadi tuh ngerasa kayak menemukan diri kamu yang hilang, terus kamu bisa merangkul jiwamu yang telah lama mati itu ya, Pri. Iya, Bu. Oke. Itu harapan baru, satu langkah maju yang membuat kamu dapat insight positif dari kegiatan konseling ini, Pri. Terus juga ada lagi nggak, Pri? Ada lagi, Bu, kayaknya. Saya tuh udah mikirin itu sebenarnya dari jauh-jauh hari. Nah, saya tuh punya harapan untuk waktu dekat ini, saya akan lebih berusaha buat memahami diri saya dulu, mulai mengenal diri saya lebih dalam, seperti mengingat hal-hal positif yang telah saya lakukan. Saya juga akan rajin buat olahraga agar waktu luang saya tuh terpakai dengan baik gitu, Bu, dan bisa mengalihkan pikiran-pikiran buruk saya. Terus saya juga akan mulai merefleksikan beberapa kesalahan dalam hidup saya gitu, Bu, yang supaya saya dapat memperbaiki hidup saya ke depannya gitu, Bu. Oke, itu cerdas banget nih, Pri, kamu menemukan sedikit cara-cara gitu loh. Ibu setuju dengan pernyataan kamu. Kayak mungkin itu hal yang menurut kamu ampuh gitu ya buat mengatasi rasa sepi, terus mengisi kekosongan waktu luang kamu. Ya, Tapi Bu. di sini Ibu boleh memberikan alternatif lain gitu nggak, Pri? Biar kayak mengkombinasikan aja nih saran dari saya dan saran dari kamu biar bisa jalan bareng gitu loh. Siapa tahu nanti bakal berhasil gitu. Boleh, Bu, boleh banget. Oke, jadi dari ini ya jurnal. Kamu kan udah mulai menulis jurnal nih, kayak udah lama juga toh. Jadi kamu udah tahu kayak alur-alurnya dalam membuat jurnal itu seperti apa. Jadi Ibu mau challenge kamu dalam waktu seminggu ini, kamu coba deh menulis hal-hal positif. Hal-hal positif seperti misalnya nih hari Senin aku melakukan hal kebaikan apa ya. Terus aku dalam hari itu udah melakukan hal produktif apa, terus aku udah berbuat baik kepada siapa, seperti itu. Jadi itu bisa dilakukan dalam 1 minggu, biar Ibu tahu perkembangan apa yang kamu lakukan, seperti itu. Tapi kira-kira keberatan nggak, Bri? Semisal keberatan, bisa diganti menjadi 3 hari aja, soalnya kalau seminggu ya cukup lama dan menurut saya takutnya kamu keberatan seperti itu, Bri. Enggak, Bu, enggak keberatan. Saya kan juga udah terbiasa buat nulis, jadi saya sedikitnya nggak ngerasa capek, Bu, karena ya udah biasa buat nulis. Yang seminggu aja, Bu, nggak apa-apa. Oke, dalam seminggu ya, kamu harus bisa menulis hal positif dalam diri kamu, biar bisa dibilang apa ya, kamu menyingkirkan hal-hal negatif dulu aja deh, biar kamu nggak ada terdistract suatu hal-hal yang membuat kamu jadi sedih lagi ya, Bri. Baik, Bu. Oke, nanti Ibu akan lihat hasilnya. Ya, nanti bakal saya kasih ke Ibu hasilnya. Oke, Bri, siap. Jadi kamu udah hebat banget, udah berani cerita sama Ibu yang awalnya kamu ngerasa ragu buat cerita sama orang, tetapi kamu udah berani menceritakan ceritamu ke Ibu. Itu hal yang nggak mudah banget gitu loh. Jadi di sini Ibu terima kasih banget buat kepercayaan kamu udah cerita ke Ibu. Kamu juga hebat banget, Bri. Ibu lihat progresnya dari awal tadi sampai sekarang. Kamu enjoy gitu loh, walaupun mungkin banyak sesak ya di hati kamu, tapi kamu udah mulai tenang menceritakan semua masalahmu. Di sini Ibu ingin menggarisbawahi kalau semisal mengenai pernyataan kamu tadi ya, Bri, kamu udah berjuang sejauh ini, nggak mudah. Belasan tahun kamu udah melewati titik-titik hidup beratmu. Terus kamu juga berhasil melewati masa-masa kelammu. Terus juga kamu harus bisa lebih percaya diri, kamu harus bisa menangkap pengalaman-pengalaman yang kemarin tuh yang bisa aku pelajarin di sekarang tuh apa gitu. Jadi kalau bisa kamu harus tetap ceria gitu ya, Bri. Kamu harus menampilkan yang terbaik. Kalau semisal kamu mau sedih nggak apa-apa gitu,
Karena ya kamu nggak boleh merasa kuat terus-terusan di depan orang. Seperti itu ya, Bri. Oh iya Bu. Oke, coba kita bahas ya, Bri. Dari tadi udah campur aduk banget ini. Bu mau tanya, dari pengalamanmu ini semua, apa hal negatif dan hal positif yang kamu dapetin, Bri? Dari hal negatif dulu ya Bu. Saya tuh kayak yang tadi udah saya bilang, kehilangan diri saya. Merasa takut sama kehidupan saya, terus harus mencari kenyamanan sendiri. Jadi gak percaya diri sama diri sendiri karena kurang dukungan dari orang tua. Tapi kalau dari segi positif, saya tuh ngerasa jadi lebih dewasa itu loh Bu, dari masalah itu. Saya juga menjadi pribadi yang lebih sabar. Menurut saya ini tuh adalah proses pendewasaan dalam hidup saya gitu Bu. Mungkin kalau Tuhan gak ngasih ujian hidup yang kayak gini gitu, mungkin hidup saya itu kurang berwarna gitu Bu. Oke, Bri, jadi udah mulai paham ya Ibu mengenai hal baik dan hal buruknya. Ibu harap kamu tuh bisa menyikapi ini dengan bijaksana, karena ya setiap permasalahan tuh pasti ada pahitnya, pasti ada manisnya. Jadi mungkin ini sebuah cara Tuhan untuk membentuk kamu. Pastikan ya kalau ibaratnya nih patung, kamu dipahat pasti sakit gitu ya, mengeluarkan darah, mengeluarkan tangisan gitu. Tapi nanti di akhir kamu bakal jadi hal indah gitu loh. Kamu bakal belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalumu sehingga menjadi Briana yang lebih baik lagi gitu. Iya Bu. Oke, Bri, ini pembahasannya udah cukup. Ibu udah mulai paham nih mengenai permasalahanmu, dan kita tadi udah membahas strategi-strateginya. Ibu mulai merangkum bahwa kamu tuh udah mempunyai harapan-harapan baru. Kamu udah mulai paham apa yang harus kamu lakukan agar hidupmu lebih bermakna, seperti kamu akan menulis journaling, kamu akan mengenali diri kamu sendiri, kamu akan giat olahraga, mengisi waktu luangmu, gitu ya Bri. Semoga yang kita udah diskusiin tadi tuh konsisten ya Bri, kamu harus tetap melakukannya, walaupun kamu ngerasa hari itu berat, kamu harus mencoba dan memaksakan, seperti itu ya Bri. Ibu ingin mengucapkan terima kasih banget atas ketersediaan waktu kamu tadi udah datang ke sini. Walaupun kamu tadi udah mulai mancing ya kalau kamu sedikit takut kalau cerita sama orang, tapi kamu malah membuka diri sama ibu, itu udah hal yang menurut ibu luar biasa sekali. Ya Bu, terima kasih banyak juga ya Bu atas dukungan dan waktunya. Saya juga merasa lebih lega dan merasa didengarkan Bu. Oke, sama-sama Bri, pokoknya kamu hebat banget udah sampai di titik ini. Intinya kamu harus bisa berprogres lagi lebih baik. Kamu udah mengenal diri kamu lebih dalam kan? Jadi semoga hidupmu baik-baik aja ya Bri. Ya Bu, makasih banyak ya Bu. Saya juga mau izin pamit buat keluar ya Bu. Oke, oh ya Bri, ini sebelum ibu lupa, Iya. untuk sesi konseling melaporkan hasilmu itu nanti di minggu depan kamu bisa di hari apa ya Bri? Mungkin hari yang sama kayak hari ini ya Bu. Oh boleh, nanti kamu WA ibu dulu ya, takutnya Iya, kalau Bu. ada teman kamu yang mau cerita biar nggak tabrakan jadwalnya. Iya, Bu. Oke, ini Bri ketinggalan. Oh iya Bu, ini. Oke, semangat ya Bri. Iya, Yo, makasih antar banyak ya, keluar. Bu. Iya. Di Hai, keluarnya. Bri. Ya Bu. Duluan ya Bu. Iya, makasih Bri. Iya. Bu Rista udah